Roma 8 ayat 28 sampai 31, mari kita buka. Sadarkah bahwa Tuhan itu memikirkan kita 24 jam seharinya kita? 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pikirannya tertuju kepada Anda dan saya. Dan Tuhan itu nggak ada kejahatan di dalamnya. Kegelapan nggak bisa tahan. Tuhan itu terang. Jadi, kalau manusia bisa punya pikiran busuk sama sesamanya, minimal nggak tulus hati. Tuhan kita selalu tulus. Dialah Yesus. Dan dia selalu baik. Hanya karena ada penderitaan di dunia, kita seringkali curiga. Tapi sebenarnya, tidak pernah Tuhan itu rancangan yang demikian. Bukankah dunia menjadi seperti ini hari ini karena dosa Adam dan Hawa? Dan dosanya Anda dan saya. God is always good. Gak pernah loh, sama sekali dia itu ada pikiran gimana sama kita, itu gak ada. Apalagi kalau dia bisa devise an evil plan, atau bisa mendesain suatu rancangan jahat, itu gak mungkin Tuhan. Percaya itu dulu. Ini pengetahuan umum dalam firman. Ini pengenalan akan Allah yang sangat mendasar. Roma 8 ayat 28, bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin dulu. Rencana terindah bagi kita, dimulai ayat 28, kita tahu. Makanya tadi saya berikan dulu pengetahuan. Kalau kita nggak lulus sekolah dasar, janganlah beranjak ke sekolah menengah. Pewahyuan Tuhan itu universitas yang indah. Tapi dasarnya jangan salah. Kalau kita dasarnya masih Adam dan Hawa, taruh rasa curiga, bertobatlah. Tuhan tuh nggak pernah sembunyikan sesuatu yang baik dari kita. Atau dia rancangan yang jahat. Adam dan Hawa curiga. Bahkan dosa pertama manusia itu curiga namanya. Kan setan menghasutnya. Tapi salah sendiri kenapa mau dengarkan. Setan itu kan seorang pendusta. He's the father of lies and the father of liars. Dialah bapak dusta dan bapak semua orang yang suka berbohong. Setan ngomong, kamu dibilang apa nggak boleh makan dari buah itu? Tuhan takut kali ya. Takut kalau kamu makan, kamu jadi saingannya, kamu tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang jangan, pasti jelek untuk kita. Udah gitu aja. Saya itu simple kok iman saya. Iman saya nggak buta, karena saya sudah kenal Tuhan 30 tahun. Jadi saya sudah kenal gitu. Nggak perlu lagi Tuhan menjelaskan. Saya tahu. Anda tahu? Apakah Anda sudah tahu bahwa Tuhan itu baik? Dan bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara? Perkara yang nampaknya baik maupun perkara yang nampaknya tidak baik atau kurang baik, Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba bayangkan betapa baiknya Dia. Kalau Dia mereka perkara baik untuk orang baik, ya Tuhan baik ya lumrah. Dia disebut Allah yang baik ya masuk akal. Tapi kalau Tuhan mengusahakan yang baik untuk orang yang nggak baik seperti Anda dan saya, untuk orang-orang jahat seperti kita ini, orang berdosa, wah super baik. Bukan hanya merancangkan kebaikan, Dia mati untuk memberikan kebaikan itu bagi kita. God is good. Kok bisa ya kita masih curiga seperti Adam dan Hawa? Itu dosa udah kuno. Itu kalau ada di rak supermarket, jangan diambil itu. Itu produk-produk yang sudah kadaluarsa, expiry date-nya telah tiba. Kenapa manusia masih terus melakukan dosa purbakala? Curiga. Makanya ayat 28 dimulai dengan kita tahu. Jangan lanjut dari sini kalau nggak bisa lulus SD, jangan ke SMA. Jangan sekolah menengah atas. Kita tahu, do you know? Do you know? Tahukah Anda bahwa Tuhan nggak pernah jahat? Nggak pernah berbuat jahat sama kita seperti yang dituduh-tuduhkan. Seringkali manusia itu gini lucu, seperti di Amsal katakan, kita itu sengsara kerap kali karena kebodohan kita sendiri, tapi habis itu Tuhan yang dimarahi. Lalu kita salahkan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Wah, betapa ngawurnya kita. Kita yang salah, setelah manis Tuhan dapat getah. Tuhan yang memperoleh blame-nya. Kenapa Tuhan berikan aku penyakit? Kenapa Tuhan kasih aku persoalan? Kenapa Tuhan itu mengizinkan aku bangkrut? Padahal siapa yang spekulasi, siapa yang gambling, siapa yang berjudi? Kenapa kok Tuhan itu mengambil teman saya? Coba kita pikirkan, siapa yang sensitif? Siapa yang terlalu peka perasaannya? Siapa yang melulu dikit-dikit konflik? Bukan Tuhan, kita yang mengeraskan hati. Kita tahu dulu, Tuhan tuh gak salah. Tuhan tuh baik. Kita tahu sekarang. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata Allah turut bekerja itu betapa indahnya. Berarti Tuhan memakai kelebihan dan kekurangan kita.
Kalau Allah turut bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan karena kita mengasihi Dia dan kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti Tuhan juga bisa memakai kegagalan kita, bukan hanya keberhasilan. Saya nggak takut untuk beriman sama Tuhan, saya nggak takut untuk hidup saya mengiring Yesus. Kenapa? Karena ada janji bahwa kalau hidup saya di dalam Dia, maka segala sesuatu akan dipakainya. Tuhan pakai keberhasilan saya, dan waktu saya gagal, Tuhan juga akan pakai kegagalan saya untuk kemuliaannya. Bukan berarti saya boleh gagal secara sengaja, apalagi jatuh dalam dosa. Tapi sekalipun meskipun kalau saya jatuh dalam sebuah dosa, kesalahan, kecerobohan, kebodohan pun, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan untuk saya, untuk orang lain juga. Tapi sekali lagi ya, jangan sengaja untuk jatuh dalam dosa. Hidup dalam Kristus itu enaknya di mana? Enaknya di sini. Segala-galanya yang kita lalui alami dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau hidup di luar Tuhan itu nggak enak. Sekalipun bisa sukses. Siapa bilang kalau orang menentang Tuhan itu nggak bisa berhasil hidupnya? Bisa secara finansil, bisa populer. Orang sedikit nyentik aja mau gila, wah dia bisa viral kemana-mana. Nggak tentu popularitas itu dari Tuhan. Tapi saya nggak mau 1000 hari di tempat lain. Saya nggak mau di pelataran orang-orang fasik, bukan karena saya sok suci. Karena tidak ada janji. Kalau orang itu hidup di luar Kristus atau jauh dari rencana Allah, putus hubungan, tidak bersekutu dengan Roh Kudus dan tiada firman Allah, pokoknya jauh deh hidupnya dari Tuhan. Jangankan kegagalan, kalau kegagalan sih pasti jadi batu sandungan. Keberhasilan orang itu pun tidak akan dipakai sama Tuhan. Bayangkan, coba bedakan perbandingannya itu loh, ada. Coba compare apple to apple. Coba bandingkan, itu persis head to head, kepala dengan kepala. Orang yang hidupnya di luar rencana Allah, orang yang tidak mengasihi Tuhan secara sengaja, yang menentang jalan-jalan Tuhan, yang hidupnya jauh dari hadiratnya, orang-orang yang tidak mau taat pada firman-Nya, orang-orang seperti ini, kegagalannya pasti tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Karena mau nggak mau hidup orang yang jauh dari Tuhan pasti jadi batu sandungan. Tetapi keberhasilannya pun tidak akan dipakainya. Itulah bukti kenapa ada orang-orang yang sekalipun sukses finansialnya, keluarganya berantakan. Dia berhasil, tapi dalam keberhasilannya tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada rencana apa-apa. Di dalam keberhasilannya tidak ada purpose, tidak ada tujuan di dalamnya. Sehingga sekalipun dia sepertinya berhasil secara harta, dia sukses secara karir, tapi suksesnya itu menjadi kutuk bagi family. Saya nggak mau sih begitu, nggak mau. Ada orang tenar, populer, semua orang kenal. Tapi hidupnya menjadi pengaruh negatif dan buruk bagi orang-orang muda. Membuat pusing banyak papa mama, anak-anaknya memberontak akibat hasil karyanya. Baik itu lagu, baik itu whatever, apapun juga yang trendy di dunia ini. Allah tidak bekerja dalam hidup orang, sangat memungkinkan orang tersebut akan dipakai oleh iblis atau setan. Tapi kalau saya ikut Yesus sekalipun saya bisa gagal, saya tetap komitmen untuk ikut Tuhan. Jatuh bangun saya serahkan. Kalau bisa jangan jatuh, kalau bisa bangun terus atau bangun melulu. Tapi pokoknya saya serahkan diri saya dulu. Saya nggak akan ragu untuk percaya Yesus terima Tuhan. Saya nggak akan ragu untuk dibaptis. Baptis selam, baptisan pertobatan. Saya nggak peduli apa kata dunia. Saya nggak mau lagi digoda dengan pikiran nanti setelah dibaptis. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau setelah dibaptis, apakah saya bisa bertahan ya? Apakah saya bisa setia ya? Peduli amat. Kalau Tuhan perintahkan saya jalan. Saya nggak akan ragu atau bimbang saya ke gereja, ikut pelayanan, belajar firman. Saya nggak akan mikir 2 kali untuk saya saat teduh pribadi atau saat teduh bersama. Kenapa? Kalau ikut Tuhan itu ada janji, kegagalan pun akan dipakainya. Kekurangan kelemahan kita pun ada rencana Allah di dalamnya. Hebat dan indah mengikut Tuhan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ulang, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, itu Anda dan saya. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan untuk apa ya? Jadi pendeta, nggak semua orang. Jadi jangan takut kalau saya terlalu dekat sama Tuhan, kalau saya bangun kerohanian nanti saya jadi pendeta. Pendeta itu panggilan, kalau nggak terpanggil jangan. Nanti jadi gadungan. Jadi pengusaha juga panggilan. Jadi ibu rumah tangga, jadi mahasiswa. Semua kita punya panggilan yang berbeda-beda. Sama aja profesinya pun karunianya nggak sama. Jadi di sini maksudnya apa? Kalau kita dipilihnya dari semula, kita ditentukannya dari semula untuk ditentukan itu apa? Lihat ya, satu kesamaan semua anak Tuhan. Kita semua dari semula telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapakah anak Allah? Anak Allah, Yesus namanya. Serupa dengan gambaran Yesus Kristus.
supaya ia, anak Bapa itu, anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti hidup kita itu harus berporos pada Kristus. Dia yang sulung itu berarti dia yang terutama, dia yang utama, dia leader, pemimpinnya, kokonya, kakaknya. Yesus itu harus menjadi senternya. Itulah panggilan kita. Kalau Yesus jadi pusat perhatian kita dan pusat kehidupan kita. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Kalau Yesus menjadi pusat perhatian dan pusat kehidupan kita, maka nggak bisa nggak. Sekalipun kita ini manusia yang penuh kelemahan, bahkan kegagalan, hidup kita pasti dipenuhi dengan rencana terindah dari Bapa. Karena jelas-jelas inilah DNA, inilah pakemnya, inilah standarnya. Kalau kita mau mengalami rencana setan, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami rencana terindah dari Tuhan untuk kita, kalau kita mau mengalami rencana yang paling baik dari Bapa, kalau kita ingin menerima God's best plan for us, satu aja simple. Hidupmu berpusatkan pada Kristus. Semua berpusat pada firman. Semua dimulai dari sebuah tuntunan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukan kehendakku lagi. Terserah gua mau apa, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau dulu sih cara begini saya sudah pasti marah dan balas dia. Sekarang enggak, karena hidup saya berporos pada Tuhan. Seperti bumi berputar pada porosnya. Poros kita yaitu Yesus Kristus yang sulung dari semua saudara. Menjadi segambar serupa dengan anaknya, dengan anak Allah. Taat itu enggak ada obatnya. Tidak ada pengganti untuk penundukan diri kepada firman-Nya. Lihat kisah para rasul terjadi mujizat. Kenapa? Paulus dituntun, Petrus dituntun. Siapa yang menuntun di depan? Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang jangan, Paulus pun mau nabrak, nggak bisa. Pergi ke Asia Bitinia, dilarang sama Roh Tuhan. Siapa di depan? Bukan sang rasul, tapi Tuhan. Hidup kita bukan hanya berpusat pada porosnya. Tapi setiap keputusan, Tuhan harus di depan. Berarti Tuhan harus di tempat yang pertama hidupmu. Saya selalu berkata gini, Tuhan itu punya kata awal dan kata akhir alfa omega dalam hidup saya. Apa-apa saya tanya Tuhan dulu. Lalu terakhir nanti Tuhan yang ketok palu. Lalu diantaranya apakah boleh penuh dengan, apakah di tengah-tengahnya itu saya bisa putusin sendiri? Juga enggak. Tengah-tengah itu saya jalani jalur firman. Jadi sebenarnya Tuhan bukan di tempat pertama. Tuhan bukan di tempat terakhir. Dalam hidup orang percaya, kamus kita, Tuhan itu adalah jalan. Dari awal sampai akhir, dari pintu rumah kembali lagi ke pintu itu, Tuhan terus. Bukan berarti kalau kita keluar lalu selalu dikit-dikit Tuhan, enggak juga ya, kita harus bijaksana. Tetapi di hati itu loh harus Tuhan penuh. Punya kesaksian atau testimoni kemenangan ketika Allah membela kehidupan. Bagian daripada rencana indah dalam hidup kita adalah Allah bela. Dan kalau Allah membela kita, hidup kita akan penuh dan banyak cerita. Di dalam hidup ini, kalau Tuhan campur tangan, ada banyak plot twist-nya. Kalau kita lagi nonton sinetron atau kita nonton satu movie yang sutradaranya kawakan gitu, kita nggak bisa menebak nanti ini ujungnya gimana. Ternyata putar baliknya itu loh hebat. Makanya film itu box office. Karena kita nggak bisa mengira dari awal ini nanti bakalan gimana ya menangnya. Ternyata begitu. Tuhan lebih dari itu. Tuhan itu mastermind segala yang baik dan indah dalam hidup kita. Dan Tuhan memikirkan bagaimana caranya membela orang yang menaruh putra Allah, anak Allah, Bapa berkepentingan. Ketika anak Allah ditaruh di tengah hidup seorang umatnya, menjadi tempat utama atau pertama, Bapa akan membela. Dan ketika Tuhan membela, banyak kesaksian yang tidak terduga plot twist-nya itu ada, kemenangan terjadi. Jika hidup berpusat pada Kristus. Tanya sekarang, kalau hati kita bisa saya gambarkan lingkaran, Yesus pasti ada di hatinya kita lah, pasti kalau anak Tuhan, pasti ada. Hanya cuman pertanyaannya, Yesus di mana? Yesus di pinggiran atau Yesus disudutkan? Roh Kudus di mana tuh? Di mana Tuhan Yesus? Pertanyaan saya sekarang di singgasana, di hati kita tuh pasti ada satu yang paling utama dan paling penting. Siapa yang duduk di tahta itu, di kursi itu? Dirimu, diriku? Kalau diri kita yang duduk di sana, saya yakin 100% kita akan mengalami rencana terindah dalam hidup kita. Banyak hal terjadi itu di luar pengizinan Allah. Di luar terjadi itu di luar restunya Yesus. Segala yang terjadi di hidup kita itu questionable, bisa dipertanyakan. Apakah ini kehendak Tuhan? Tapi kalau Yesus yang duduk di kursi itu, bukan hanya ada di hatimu, tapi persis ada di tengah, di singgasana, duduk di tata. Segala sesuatu yang lain harus tunduk padanya. Termasuk dirimu. Manusia itu paling hebat, menaruh dirinya sendiri di hati. Siapa yang ada di hati kita? Ya kita. No one I love more than me, I love me. Itulah manusia.
Nggak ada orang yang aku lebih cinta dari diriku sendiri. Kalau perlu, istri saya ceraikan atau suami saya ceraikan kalau dia berani-berani sama saya. Siapa yang paling penting di hidupmu? Siapakah VVIP-nya? Nih, aku. Nah itu bahaya. Orang yang begini nggak akan ngalami rencana Allah. Malah bisa jatuh ke rencana setan. Nggak akan ngalami rencana terindah. Bukan rencana Tuhan. Jika hidup kita berpusat pada Kristus, rencana terindah untuk kita. 2, jika Tuhan di tempat pertama. Kalau sempat Tuhan nggak di tempat ke-1, nggak apa-apa, balik lagi ke situ. Tuhan di tempat pertama lagi, sekalipun masih ada jalan pemulihan, misalnya kita sudah sempat melakukan kesalahan. Kan nggak segampang tabrak lari, bye-bye kalau itu melibatkan orang. Kalau Anda mau masuk ke rencana Allah lagi, atau rencana terindah, gampang, saya kasih jalan. Taruh Yesus lagi di tempat pertama. Sekalipun Anda sempat salah, kali ini menderita hukuman, nggak apa-apa. Taruh Yesus di tempat ke-1 lagi. Tanya begini, dalam situasi ini, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan ya? Atau saya katakan, atau tidak saya lakukan, tidak saya katakan. Bisa juga kita berpikir dalam situasi seperti ini, kira-kira Yesus akan melakukan apa ya? Yesus di tempat pertama. Consider him, pertimbangkan. Sekalipun kita sudah sempat jatuh pun, kalau kita kembali taruh Yesus di tempat nomor 1, kita balik loh ke rencana terindah. Meskipun jalannya agak sedikit, rutenya diatur ulang atau reroute. Karena tadi kita salah jalan kan? Berarti kita harus lewati gang itu dulu, jalan besar, balik lagi ke sana, lalu ke sebelah barat. Seperti tadi, secara orisinil destinasi. Mungkin kita perlu muter dulu dikit, tapi ketika kita taruh Yesus di tempat pertama lagi setelah kita membuat kesalahan, maka hidup kita kembali ke tuntunan. Tunggu sebentar, sabar, tanggung konsekuensinya jika diperlukan. Tuhan memberi ketabahan. Nanti pasti akan balik lagi ke tempat semula untuk pergi ke destinasi tujuan awal. Rencana Tuhan itu selalu A, karena Tuhan bisa pulihkan. Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan. 3, jika Allah di pihak kita. Rencana terindah terjadi karena waktu Allah memihak kepada seseorang, wow, siapakah musuhnya? Rencana terindah terjadi karena banyak cerita mulia, banyak plot twist-nya, dan semua kejadian itu Allah bekerja sama untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya. Haleluya.